Hari ini kita akan pikirkan sebuah judul khotbah yaitu kebangkitan Kristus memberi hidup baru. Bagi saudara yang minggu lalu tidak hadir, saya ucapkan sekali lagi selamat Paskah. Yesus bangkit lalu menampakkan diri kepada murid-murid dan banyak orang selama 40 hari. Dan hari ini kita akan lanjutkan khotbah tentang kebangkitan Kristus memberi hidup yang baru. Dan kita akan berdoa sebelum belajar firman, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus, Engkau sendiri yang menginspirasi firman-Mu. Engkau yang menjelaskan juga firman-Mu bagi kami. Siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami, berkati Putri yang bisa menerjemahkan dengan jelas dan benar sehingga semua kami menerima berkat dari Tuhan. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas 24. Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Ya. Kalau saudara punya Alkitab, lihat di cellphone saudara. Kalau bawa Alkitab, buka Alkitab. Tidak bawa Alkitab, saudara mendengarkan saya membaca, saudara menikmati dan mengikuti dari Alkitab saudara. Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 48, demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, dia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah dia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Dia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya. Saya baca sebuah cerita, ada seorang pendeta namanya Pendeta Abraham. Sudah beberapa tahun, mungkin 1-2 tahun ini dia memelihara kumis dan jenggotnya. Sampai brewok. Bayangkan kalau kumis dan jenggot 2 tahun gak dipotong itu pasti sudah seperti Sinterklas kali ya. Wih, rame. Pasti lebih rame dari Koiko. Suatu sore Pendeta Abraham pergi ke salon. Dan dia ingin ganti penampilan. Lalu minta dicukurlah semua brewoknya. Jadi bersih, rambut baru, kumis gak ada, jambang gak ada, jenggot gak ada. Penampilannya menjadi baru. Lalu dengan senang tersenyum
dia mau pulang ke rumahnya berjalan. Tidak jauh dari rumahnya dia lihat anaknya si Ucok. Dia pikir, ya saya mau kasih kejutan sama si Ucok. Lalu dia panggil, nak, apakah kamu tahu di mana rumah pendeta Abraham? Lalu Ucok melihat dia. Setelah itu takut. Dan Ucok langsung lari pulang ke rumah dan dia teriak, Mama, Papa sudah cukur jenggotnya dan sekarang dia sudah lupa alamat rumahnya. Hari ini kita akan belajar sebuah judul Kebangkitan Kristus Memberi Hidup Baru. Saya tanya, ketika membaca hidup baru, apa yang muncul di pikiranmu? Apanya yang baru? Ya. Kebangkitan Yesus memberi hidup baru. Yang baru apanya? Yang jelas bukan penampilannya yang baru. Seperti pendeta Abraham itu. Yang jelas baru di sini bukan juga baru secara fisikal, secara jasmani. Atau secara materi. Ya, tiba-tiba jadi baru. Bentuk saudara jadi baru. No, bukan itu. Tetapi baru di situ memberikan sebuah makna yang baru. Nilai yang baru dan kebenaran yang baru. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang barusan kita baca. Ada beberapa makna pengertian dan kebenaran yang baru ketika Yesus itu sudah bangkit. Yang pertama, hati dan pikiran yang baru. Itu yang pertama. Bukan badan ini jadi baru, yang gemuk jadi langsing, yang langsing jadi gemuk, bukan. Yang jelek jadi cakep, bukan. Tapi pikiran dan hati yang baru. Ayat 36, ketika Yesus muncul di tengah-tengah para murid itu, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau saudara baca semua kisah kebangkitan Yesus, setiap kali muncul dalam penampakan dirinya, Yesus selalu menyapa dengan salam, damai sejahtera bagi kamu. Sebab kebangkitan Kristus memberikan damai sejahtera yang sejati, yang asli. Waktu itu hati para murid ketakutan. Ketika Yesus muncul, mereka kira Tuhan itu hantu. Kalau malam-malam saudara, kamu nyetir atau jalan lagi gelap, muncul sesuatu yang putih di depanmu, muncul di pikiranmu, hantu atau Tuhan. Kebanyakan negatif, betul gak? Dan murid bilang, ini hantu ini, kenapa muncul ini? Seorang yang kita tidak kenal, padahal itu Yesus harusnya tahu. Tapi pikiran mereka, hati mereka, masih gak percaya, masih ragu, masih takut. Ini benar gak Tuhan? Lalu Yesus meneguhkan mereka, meneduhkan hati mereka, meyakinkan mereka bahwa bukan hantu, tapi Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit. Kamu lupakah dia pernah cerita kepadamu? Ya. Pikiran yang ragu-ragu. Apa benar ini? Apa benar dia bilang Tuhan? Apa benar? Yesus meyakinkan, meneguhkan, menguatkan iman mereka. Benar. Sebab kebangkitan Kristus itu adalah sebuah titik zaman baru. Yang sudah diceritakan dalam perjanjian lama. Baik kitab Taurat, kitab Nabi, dan Mazmur. Jadi sepanjang perjanjian lama itu adalah nubuat. Kedatangan Yesus pertama kali. Dia akan mati, menebus dosa manusia, dan dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Yesus meyakinkan mereka. Kini sudah mulai zaman yang baru. Ya. Zaman dosamu bisa diampuni, zaman kamu dapat garansi hidup kekal, zaman kamu mendapatkan kebebasan yang sejati, damai sejahtera sejati, zaman di mana kamu mendapatkan ketenangan di dalam pikiranmu, kedamaian dalam hatimu, dan engkau ada sebuah keyakinan pasti mengalahkan maut dan pasti masuk surga hidup kekal selama-lamanya. Tanpa kebangkitan Kristus, manusia hidup dalam ketakutan, keraguan, kekecewaan.
dan tidak ada damai sejahtera. Dikejar-kejar oleh dosa, dikejar-kejar oleh rasa salah. Saya tidak tahu saudara hari ini duduk di sini, apakah saudara sungguh-sungguh sudah mendapatkan damai sejahtera yang asli, yang sejati. Saya tidak tahu apakah hari ini pikiran saudara dan hati saudara sudah diubah jadi baru di dalam Yesus Kristus. Apa yang kau kejar di dunia ini? Jika engkau memiliki damai sejahtera Kristus, saudaraku, itu melebihi semua materi, benda, jabatan, kekayaan, dan apapun yang bisa kau sebut yang bersifat duniawi yang sementara itu. Saya baca sebuah cerita, suatu hari ada seorang raja dalam masa tuanya, dia memanggil 3 putranya karena dia tahu dia tidak lama akan meninggal. Dia sediakan 3 buah kotak. Lalu dia panggil putranya. Dia katakan, anak-anakku, di sini ada 3 kotak yang Papa siapkan. Silakan kalian pilih. Itu warisan bagi kalian. Ada kotak dari diamond, ada kotak dari emas, ada kotak dari tanah. Lihat. Anak pertama melihat, wah, ini diamond ya, luar biasa. Itu ada tulisan di atasnya. Kuasa. Wah, kalau punya diamond punya kuasa. Sepertinya pikirnya. Lalu anak pertama memilih kotak diamond. Anak kedua melihat kotak emas. Dia maju, dia lihat di atasnya ada tulisan. Mulia, kemuliaan, glory. Wow, kalau saya dapat emas, kotak emas ini, suatu hari aku akan mulia, dapat kemuliaan besar. Dia pilih emas. Anak ketiga maju, sudah ada kotak lain, tinggal kotak tanah. Tapi waktu dia baca ada tulisan, Tuhan, wow, ini harusnya lebih hebat ini. Ya, kotak tanah, lihat, ada Tuhan. Tuhan harusnya lebih besar dari yang lain. Benar, ketika dibuka, papanya mengatakan silakan buka. Waktu buka ada tulisan, kalau pilih kuasa, hasilnya adalah darah. Siapapun yang mengejar kuasa di bumi ini, saudara, dengan cara apapun untuk merebut kuasa yang lebih besar, ujungnya adalah pertumbuhan darah. Lalu anak kedua buka isinya. Kotak mulia itu di dalamnya tertulis, kalau engkau mengejar kemuliaan di muka bumi ini, hasilnya adalah abu. Gak ada yang mulia di bumi ini, semua kemuliaan ujungnya adalah kembali menjadi abu. Yang terbang ditiup angin. Anak ketiga buka kotak tanah liat yang bertulisan Tuhan itu. Isinya adalah kalau engkau memilih Tuhan, engkau memiliki damai sejahtera yang melampaui apapun di bumi ini. Oh, semua menteri dari raja, semua pembantu di istana itu melihat hasilnya yang dibaca kemudian mengatakan anak ketiga lah yang paling bijaksana. Sebab dia memilih Tuhan. Hari ini apa yang kau kejar? Apa yang kau cari? Kalau saudara boleh memilih antara kekayaan, kuasa, kemuliaan, dan Tuhan Yesus, you pilih siapa? Masih ingat lagu I'd rather have Jesus? Saya lebih baik memilih Yesus daripada tawaran apapun dari dunia ini. Itu pengalaman dari sepengarang lagu. Yang tahu bahwa segala sesuatu di bumi akan berlalu. Tapi barang siapa mendapatkan Kristus, dia mendapatkan damai sejahtera yang melampaui, melebihi apapun di bumi ini. Sudahkah saudara mendapatkan itu? Kalau sudah, berbahagialah. Berbahagialah sebab pilihanmu tidak salah. Kau bijaksana.
Tapi permisi tanya, buktinya apa? Buktinya apa kalau engkau bilang aku sudah memiliki Kristus? Yesus yang bangkit ada di dalam hati dan pikiranku, buktinya apa? Apakah selama ini engkau berjalan dan hidup dan bertindak dan memilih sesuai dengan pikiran dan hati Kristus? Itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi. Pakailah, kenakanlah pikiran dan hati Kristus di dalam hidupmu. Maka motivasi, tujuan, dan cara hidupmu pasti menjadi baru. Sesuai firman Tuhan. Pernah gak saudara bayangkan, oh Tuhan, alangkah indahnya kalau kau pinjamkan aku, pikiranmu, otakmu, dan jantungmu kepadaku. Kalau Tuhan benar meminjamkan pikirannya, hatinya, otaknya, dan jantungnya kepadamu, 24 jam, kira-kira berubah gak kamu? Berubah gak saudara? Berubah. Lebih senyum, lebih sukacita, lebih ramah, lebih berbuat baik, lebih membantu orang lain, gak ngomong jorok, gak serakah, gak gila harta. Pulang ke rumah lebih bercahaya mukamu, ke kantor orang lebih langsung lihat, wow berbeda. Hanya pinjam kamu 24 jam. Saudara mau dipinjamin 24 jam atau sepanjang hidupmu? Kalau engkau memilih Kristus yang bangkit dalam hatimu, seharusnya pikiranmu dan pikiranku, hatimu dan hatiku, diisi oleh Kristus yang bangkit. Dia telah meminjamkan, bukan meminjamkan, memberikan kepadamu. Itu sebabnya Yesus mengatakan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak diberikan oleh dunia ini. Itu bersifat internal. Inside out. Dari internal kemudian melahirkan sesuatu yang eksternal. Perkataanmu, perbuatanmu, keputusanmu, tindakanmu berubah jadi baru sesuai firman. Inside out bukan outside in. Kalau dunia outside in, dapat lotre, tenang. Gaji naik, sukacita. Bulan purnama, senyum-senyum. Bulan sabit berubah lagi. Istri masa enak, rasanya senang, tapi jarang ngomong terima kasih ya. Masak gak enak, kenapa asin, kenapa asem? Tergantung dari luar. Badan sakit, wajah panjang kayak pepaya. Besok lebih sehat, bulat dikit kayak apel. Hidupmu itu tergantung yang dari luar atau yang dari dalam. Ini bedanya damai sejahtera dan kegembiraan yang sementara. Itu bukti kamu ada Yesus Kristus dalam pikiran dan hatimu. Tapi kalau hari ini kau bilang, ya Tuhan aku belum mendapatkannya, maka rendahkan hatimu. Tuhan kasih aku damai sejahtera itu. Beri aku damai sejahtera yang melampaui semua penderitaan dan kesusahan dan tantangan dan cobaan di dunia ini. Yesus mengatakan, aku sudah mengalahkan dunia. Di dunia ini kamu menghadapi penderitaan dan kesusahan, tapi jangan kamu takut, gentar, dan gelisah. Sebab aku mengalahkan dunia, iblis dan kuasa maut. Pegang itu. Amin. Jangan pulang dari tempat ini saudara, sebelum kau sungguh-sungguh mendapatkan damai sejahtera dari Kristus. Yang lihat di online, ya. Jangan kamu meninggal dulu sebelum mendapatkan damai sejahtera yang sejati dari Kristus. Yang kedua, apa yang baru? Pengharapan yang baru. Pengharapan yang baru ayat 39 sampai 43. Waktu mereka masih ragu, murid-murid masih ragu, ini benar gak ini Tuhan? Lalu Yesus tunjukkan tangannya dan kakinya, bekas paku itu. Lihat ini aku. Lihat ini tanganku, kakiku. Kamu boleh pegang, boleh raba. Luar biasa ya tubuh Tuhan. Dia izinkan mereka pegang waktu itu. Di bagian lain dia tidak izinkan pegang. Dia bilang jangan pegang aku. Punya arti yang beda. Ini cuma raba dan pegang.
Ada daging darah, kalau hantu gak ada. Tapi waktu dia bilang jangan pegang aku belum pergi kepada Bapa. Itu artinya jangan menahan aku di bumi ini. Aku cuma 40 hari dan setelah itu aku akan naik ke sorga. Saudara jangan kemudian katakan wah Alkitab konflik ini ya. Kenapa penulis yang satu mengatakan boleh pegang, penulis yang lain bilang gak boleh pegang. Artinya beda saudara. Pegang dan raba di sini Yesus izinkan mereka pegang. Ini darah daging. Tapi beda dengan kamu punya. Ini kebangkitan. You punya belum bangkit. Terbatas. Bisa sakit, bisa mati. Bisa jadi debu. Ini tidak. Ini bangkit dari kematian. Tapi bisa dipegang. Ini namanya tubuh kebangkitan. Tubuh yang baru. Kita tidak mengerti dengan pikiran terbatas ini. Mereka pun belum bisa mengerti. Yesus bilang, masih gak percaya? Ada makanan gak? Lalu mereka kasih apa? Ikan goreng. Jadi menu ikan goreng jadi terkenal karena Yesus dikasih makan ikan goreng. Tiap orang yang tur ke Israel pasti ditawarin ikan goreng Petrus. Padahal itu ikan tilapia. Jadi kalau si konsumsi bingung, menunya apa? Ikan goreng, paling gampang. Apalagi di Amerika, dimasak di supermarket, digorengin lagi. Dan Yesus makan di depan mereka, makan. Tapi anehnya, waktu Yesus muncul, pintu terkunci. Jadi Yesus badannya tembus dinding. Ini pikiran kita ya. Kalau Yesus nanti juga keluar, pintu dikunci, ikannya nyangkut di mana? Tembus dinding, ikan. Kita nggak mengerti dengan pikiran terbatas. Ini tubuh apaan? Tapi real. Tubuh yang sempurna, tubuh kebangkitan. Dan Yesus katakan, siapa yang percaya kepada dia suatu hari akan dapatkan tubuh yang sama. Akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11:25. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun sudah mati. 1 Korintus 15, tubuh yang sementara, tubuh duniawi akan binasa, tapi nanti akan diganti dengan tubuh yang baru. Itu pengharapan. Apa pengharapanmu yang terbesar di bumi ini? You harap apa? Masih mengharapkan lotre? Saya harap yang beli lotre bertobat. Yang suka judi bertobat. Tidak ada sejarahnya orang main judi jadi kaya raya, gak ada. Gak ada bandar kasino itu rugi, gak ada. Apa sih harapanmu? Saya pernah doakan seorang ibu, bukan doakan, gak jadi doakan. Dia minta doakan, Pak doakan saya. Apa? Saya 70 tahun lebih nih Pak, dari muda main lotre, tiap minggu beli gak pernah dapat. Tolonglah Pak Edi doamu mujarab, doain sekali aja gue pengen dapat. Nah kalau temanmu minta doain beli lotre dapat, kamu doain gak? Saya bilang, Bu, jangan lagi main. Hari ini gak doain kamu, tapi minta kamu bertobat. Daripada duitnya untuk main lotre, beli lotre, taruh di kantong persembahan. Beda nilainya. Harapanmu apa? Saya gak tahu. Tapi pengharapan yang bersifat duniawi, materi, harta, uang, jabatan, pangkat, rumah mewah, dan sebagainya. Itu akan berlalu. Begitu saja lenyap ketika nafas terakhir dihembuskan. Itu tulisan puisi teman saya di artikel, nanti pulang baca. Ketika nafasmu yang terakhir dihembuskan, semuanya kau tinggalkan. Tapi pengharapan tubuh kebangkitan, itu adalah yang sejati, termulia, terindah, sempurna. Barang siapa yang percaya mendapatkan kepastian seperti itu. Sebab itu saudaraku jangan berharap pada tubuh ini. Tubuh ini bisa sakit, ya, bisa keriput. Gak perlu juga operasi plastik, saudara. Ya. Sekarang semua plastik sih.
Gak usah terlalu mengeluh, cengeng kalau ada sakit, kalau Tuhan belum sembuhkan. Bertahan. Mary Jane Fairclough, seorang misioneri dari Amerika, menyerahkan hidupnya seluruhnya untuk Indonesia, menjadi dosen di Institut Tyrannus Bandung. Saya muridnya. Dia ahli editor in chief dulu di Wheaton College. Dia serahkan seluruh hidupnya. Saya belajar di bawah dia komunikasi massa. Lututnya besar bengkak, lebih besar bengkaknya dari Bu Nina. Setiap hari ngajar pakai tongkat. Berjalan perlahan. Tapi wajahnya selalu tersenyum dan sukacita. Mahasiswa yang belum selesai karangan itu wajahnya masih kayak pepaya. Dia wajahnya udah kayak apel. Kita bingung, Bu, tiap hari ngajar, minggu 5 hari. Ya, pagi sampai sore, kenapa kuat, kenapa terus, padahal kakinya rematik berat, bengkak. Dia tersenyum, dia bilang sakit seperti ini mah sementara. Ntar saya di sorga. Dapat kaki yang baru, tubuh yang baru. Ini mah gak ada apa-apanya. Jadi senyum saja, bersuka cita. Luar biasa ya. Tubuh penting, tapi jangan dialahkan, jangan didewakan. Ya, kebangkitan tubuh yang baru itu pengharapan yang termulia melampaui apapun. Jangan juga saudara berharap pada dunia dan manusia. Kalau di dunia ini kau berharap pada manusia dan dunia kau akan kecewa. Ya, siapapun dia, suami, istri, mertua, menantu, anak, pendeta, majelis, teman baik. Ya, walaupun pakai istilah BFF, best friend forever, gak ada yang forever. Sampai maut aja yang memisahkan. Bisa mengecewakan. Jangan berharap pada manusia juga. Di Indonesia, ibu, saya waktu gak berapa lama pulang dulu, mission trip dengar berita, masuk di koran, teman-teman bicara, ibu dan anak-anak rebutan harta. Karena bapaknya meninggal. Rebutan harta sorga. Saudara tahu ada, bukan sorga tanda kutip saudara, sorganya Jakarta. Rumah duka heaven. Bukan heaven. Saling menuntut di pengadilan. Asemnya luar biasa. Ingin saling memusnahkan. Orang tua ingat. Jangan tinggalkan warisan yang membuat anakmu berkelahi. Dan bermusuhan seumur hidup. Jangan berharap pada manusia. Jangan. Kasihan sekali. Ya. Harapan yang baru ada di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Tubuh yang mulia. Kau akan hidup sukacita. Kau akan hidup penuh kekuatan dan menjadi berkat bagi semua orang. Yang terakhir, apa yang baru? Tugas yang baru. Tugas yang baru. Ayat 47. Berita tentang Kristus harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Sudah tahu salah satu alasan kenapa Yesus belum datang kembali? Sebab Injil belum diberitakan kepada seluruh suku bangsa. Orang terus menafsir dari abad pertama setelah Yesus bangkit. Oh, akan kiamat, Yesus akan datang. Belum. Ya kan? Antikristus ditafsir ini dan itu. Belum. Angka 66 ditafsir. Belum, saudara. Sampai zaman kita COVID-19, wah ini sebentar lagi nih. Perang Rusia dan Ukraina, oh sebentar lagi nih. Oh bukan maksud saya Yesus belum datang, jadi kamu enak-enak hidup ya, bersenang-senang dulu ya, bukan itu. Karena kalau Yesus belum datang kamu bisa pergi. Tapi maksud saya salah satu tanda yang harus digenapi sebelum Yesus datang kedua kali adalah Injil keselamatan harus diberitakan kepada seluruh suku bangsa di dunia ini. Saudara bilang, gue malas-malas dulu mengabarkan ini berita Yesus lebih lama datang. Biar aku bisa senang-senang di bumi. Ingat, kamu gak kabarkan, orang lain kabarkan. Kalau kamu gak kabarkan,
Saya tanda tanya, kamu murid Kristus bukan? Sebab ayat ke-48 mengatakan semua orang percaya, semua orang Kristen adalah saksi dari Kristus. Duta Kristus, ambasador dari Kristus yang harus memberitakan Injil kepada siapapun yang Tuhan izinkan kamu ketemu di dunia ini. Tugas yang baru. Memang kita diselamatkan gak usah bayar, free, gak usah lakukan apa-apa. Betul 100% keselamatan anugerah Tuhan 100%. Tapi ingat anugerah itu tidak gratis. Di balik anugerah itu ada tanggung jawab. Yesus menitipkan karunia, berkat, waktu, tenaga, uang, apapun yang kau miliki itu titipan Tuhan. Titipan, bukan kamu punya. Puisi itu mengatakan, oh ini milikku. Jangan sombong dan kamu memuji hari esok. Jangan. Kau tidak tahu hari esok. Jangan katakan ini milikku, uang milikku, kuasa milikku, pangkat milikku. Semua punyaku. No, itu titipan. Dan suatu hari kita harus tanggung jawab di hadapan Tuhan. Siapkah engkau menghadap pengadilan Tuhan? Pria dan wanita sama saja. Jangan bilang, oh pekabaran ini milik atau tugas dari Pak Pendeta, majelis dan orang-orang pria saja. No, wanita juga. Saudara tahu kebangkitan Kristus, Yesus bangkit, saksi pertama siapa? Wanita. Wanita, para wanita. Ini menerobos tradisi Yahudi. Sebab orang Yahudi tidak menganggap wanita itu kelas kambing, kelas 2. Gak boleh jadi saksi di pengadilan, gak sah. Karena wanita suka dusta. Padahal pria juga dusta. Ya kan? Wanita di nomor 2 kan. Para pria itu lupa, pria Yahudi. Mereka lupa bahwa mereka keluar dari rahim wanita. Lalu menghina dan merendahkan wanita. Orang Jawa bilang, wanita. Merendahkan wanita. Beranikah? Yesus meninggikan wanita. Ini motonya orang Indonesia ya. Saya nggak tahu saudara pernah mendengar ungkapan sebagian orang wanita Indonesia bilang, wanita Indonesia hanya tahu BBM. Tahu BBM? Berhias, beranak, dan memasak. Itu tugas wanita. Apa hari ini tugasmu seperti itu? Berhias, beranak, dan memasak. Enggak dong ya, hari ini wanita masak ini hebat. Ada yang jadi pilot, jadi dokter, ya, jadi sarjana hukum. Ya. Segala profesi ada wanita hari ini. Bahkan pendeta, ya kan? Ada gereja yang masih tidak mau mentabiskan pendeta wanita, masih dianggap itu nomor 2. Ya, kelasnya beda, mereka lupa Tuhan memakai pria dan wanita sama saja. Penerobosan tradisi ciptaan buatan manusia. Hari ini kita semua sama. Status apapun, profesi apapun. Semua orang percaya statusnya sama, panggilannya sama. Yesus bilang, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari Yerusalem, kemudian ditegaskan sebelum dia naik ke surga, Yesus ulang. Kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi? Di mana kamu injak di bumi itu ujung bumi. Jadi kamu ketemu siapa saja di rumahmu, di keluargamu, ada yang belum percaya, di temanmu, di sekolah, di kampus, di marketplace, di kantormu, itu ujung bumi. Udah terjadi, Yerusalem, Yudea, Samaria sudah terjadi semuanya. Gereja udah mulai di situ. Sekarang ujung bumi di tempat gimana kita injak. Itu ujung bumi, sebab planet bumi ini bulat. Amin. Adakah di rumahmu, keluargamu yang belum percaya? Adakah di kantormu, di tempat kerja, di sekolahmu, di kampusmu? Orang yang belum percaya, engkau saksi. Engkau saksi. Pekabaran Injil, saksi Tuhan, bukan beban yang memberatkan. Bukan. Tetapi sebuah penghargaan, penghormatan dari Tuhan. Luar biasa. Sebab kita dipilih jadi rekan kerja. Rekan kerja Allah, partnernya Allah. Luar biasa. Kalau gubernur,
bilang kamu mau nggak jadi rekan kerjaku? Kamu bangga nggak kalau dia pilih kamu? Atau nggak bangga? Jangan Pak, Gubernur California Pak ya. Ini Tuhan sendiri mengatakan, kamu rekan kerjaku. Wow, ini sebuah pilihan yang sangat luar biasa. Saya bersyukur sejak lebih 20 tahun lalu, lebih 25 tahun, tiap tahun Tuhan izinkan pulang ke Indonesia, mission trip, keliling Indonesia, bersama Yasinta, udah dari Aceh sampai Papua. Mungkin tinggal 1-2 provinsi yang belum diinjak. Ya, banyak yang ikut, kadang-kadang artis, businessman, ya, teman-teman yang punya waktu pengen ikut-ikut, bisa ikut 3 hari seminggu. Salah satu saudara yang pernah ikut di mission trip itu Kurt Anderson. Saya kira pernah kesini nggak ya? Junior Master Indonesia, Master Chef, Junior Master Chef Indonesia 2014-15. Dia pernah ikut lebih berapa minggu keliling khusus penginjilan kepada anak-anak muda, SMP, SMA, dia kesaksian. Dalam suatu KKR, dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya sempat tanya dia, kalau Tuhan ingin kamu melayani full dimanapun dia utus, kamu siap gak? Dia bilang siap Pak. Sebuah contoh yang sangat baik. Bahkan saya pernah tanya dia, yuk siap ke Afrika? Siap kalau Tuhan mau. Itu yang saya lakukan tiap kali menantang anak-anak muda menyerahkan diri. Saya interview di depan, saya gak mau mereka emosional menyerahkan diri. Saya tanya, siap gak Tuhan utus kamu? Tempat yang sulit, yang miskin, yang susah. Bukan jadi pendeta yang kota yang teologi kemakmuran, saudara, yang hanya kerjanya minta duit, ya, beriman, kaya raya, sukses. No, kalau diutus tempat yang susah mau nggak? Yang miskin, banyak penyakit, mau nggak kamu pergi? Nah, ini luar biasa. Dan anak-anak muda itu, anak SMP, SMA, UNIF, mereka ready. Doakan, follow up seperti itu. Sebab pekabaran Injil bukan beban, tetapi sebuah penghargaan, penghormatan dari Tuhan. Ini luar biasa. Ya. Tuhan akan memberkati dan menolong. Walaupun sulit, ada tantangan kesulitan. Tuhan gak pernah meninggalkan. Setiap kali mission trip mengalami banyak tantangan, kesulitan, kita menang. Belum pernah sekalipun mission trip Yasinta itu sampai cancel, gagal, dan kemudian batal. No. Lebih 25 tahun. Saya ingat satu kali di Bangka. Ya, Bangka itu sulit, saudara, karena banyak roh-roh yang belum percaya Tuhan, juga banyak roh-roh jahat di sana. Kita pernah didukunin oleh dukun di sana, diguna-gunain, tapi Tuhan jaga, lindungi. Dan suatu hari, saudara, waktu KKR hari pertama, hujan lebat. Wah, seluruh tim mulai sedikit was-was, ini ada yang datang nggak ini? Hujan lebat begini, luar biasa lebatnya. Bangka terkenal hujan juga, saudara. Dan mereka tampung hujan untuk diminum, karena sulit air minum situ. Saya bilang doa, kita doa. Minta Tuhan yang stop, sebab Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu. Benar, saudara, 3 jam sebelum, atau 2 jam sebelum KKR berhenti. Orang bisa berdatangan, wah penuh. Banyak orang yang terima Tuhan. Selesai KKR 1 jam kemudian setelah orang pulang, hujan lagi, saudara. Jadi Tuhan menahan. Lalu ada orang yang sinis, lah itu kan kebetulan. Ya, belum tentu itu benar dari Tuhan, kebetulan aja. Bisa saja kebetulan terjadi begitu. Ya udah, gak usah ditanggapi, orang sinis gak percaya kok. Dan menyindir. Kita diam aja. Besok, saudara, terjadi hal yang sama. Saya gak tahu ini diguna-gunain atau tidak. Persis 2-3 jam sebelum KKR, hujan lebat, saudara. Saya katakan sama seperti kemarin. Kita berdoa, Tuhan yang menghentikan hujan sehingga orang bisa datang. Terjadi hal yang sama, saudara. 1 jam sebelum KKR berhenti, stop,
Orang yang datang lebih banyak, lebih penuh. Dan hari itu lebih banyak yang menerima Tuhan. Hari itu lebih banyak anak muda yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan full time. Ada yang tim yang tersenyum mengatakan, kebetulan lagi kah? Saya bilang, saudaraku, kalau Tuhan izinkan kebetulan dan kebetulan, itu berarti betul-betul benar. Tuhan kita berkuasa, Dia yang bekerja, Dia yang menolong, Dia yang membantu saudara dan saya dan semua kita di dalam pekabaran Injil. Saya gak tahu kamu hari ini menghadapi kesusahan apa, tantangan apa di dalam menjadi saksinya. Mungkin anggota keluarga yang mengejek, menghina, keras kepala, ya, menolak terus. Mungkin teman, mungkin kantor, mungkin bos, aku gak tahu tantangan apa yang saudara hadapi. Tapi Yesus berkata, barang siapa yang bersandar kepada Dia, di dalam Kristus, segala perkara dapat kita tanggung. Dan Dia menjamin dengan kemenangan. Itu tadi ayat pembimbing kita. Kristus sudah bangkit, maut dikalahkan. Dan di dalam Kristus ada kemenangan. Dan kita pun digaransi mendapat kemenangan itu. 1 Korintus 15:57. Jangan khawatir saudara, jangan gelisah. Mari lebih giat. Sebab jerih payamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Itu ayat 58 konklusi dari kebangkitan Kristus. Jerih payamu tidak sia-sia. Setia sampai akhir. Itu tadi lagunya Jane. Ya kan? Apapun yang terjadi. Setia sampai nafas terakhir. Beriman, setia beribadah, setia menjadi saksi Tuhan. Amin. Lihat kanan kiri, bilang setia sampai nafas terakhir. Iya. Kalau saudara sungkan menjawab, bilang, kamu juga. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Tuhan Yesus, berkatilah firman yang kami dengar, supaya tidak lupa, hilang begitu saja. Tuhan, tancapkan di hati kami, di pikiran kami. Dan Roh Kudus menolong kami. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Izinkan kami Tuhan hidup tidak mandul di dunia ini. Tapi kami berbuah, kalau boleh tahun ini ya Tuhan. Sesuai tema besar kami, mengenal Tuhan lebih dekat dan membuat Tuhan dikenal, Tuhan pakai kami. Kami ingin berbuah Tuhan. Setiap bulan kami ada KKR. Di gereja-Mu Tuhan, berkati minggu pekabaran Injil, minggu KKR. Beri kami kesempatan mengabarkan Injil. Jangan panggil kami pulang dulu Tuhan. Sebelum kami selesaikan tugas kami, tanggung jawab kami. Agar kami bertemu dengan Tuhan nanti Tuhan berkata, mari hambaku yang baik dan setia. Setia sampai nafas yang terakhir. Itu tekad kami. Terima kasih Tuhan. Kau sudah dengar doa kami sebab kami minta dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya.